tingkat SMA ini, bahwa P itu, pengenalan itu adalah proses mempelajari kemampuan diri, peluang dan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktivitas yang terfokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. A-nya, akomodasi, internalisasi, nilai-nilai dan seterusnya itu bisa dibaca di situ, dan T-nya itu mengembangkan alternatif perencanaan. Apa yang bisa dilakukan oleh guru BK? Sebaiknya ini atau alat bantunya ini bisa menggunakan tabel seperti ini. Di sebelah kiri itu adalah SKKPD, PTI, kita PET, kita kutip. Di sebelah kanan ini deskripsi tugas siswa, konseli, strategi intervensi atau rancangan program. Dan ini bisa diisi, dirumuskan lewat diskusi langsung dengan siswa. Atau juga bisa dirumuskan oleh guru bimbingan dan konseling dengan merujuk kepada konsep. Saya ambil contoh di sini. Ini salah satu contoh didiskusikan bersama siswa, di mana siswa dan konsor melakukan diskusi curah pendapat tentang apa yang mereka pikirkan, mereka lihat di masyarakat tentang pekerjaan, mereka lihat mungkin anggota keluarga bekerja apa, di mana dan tentang apa, sehingga dari diskusi itu kelas misalnya sepakat untuk menghadirkan sejumlah narasumber guna memperoleh informasi tentang pekerjaan atau karir. Maka ini sudah menjadi salah satu kegiatan yang disepakati oleh kelas dan guru bimbingan dan konseling. Ini salah satu cara untuk menerjemahkan temuan ATP dengan merujuk kepada SKKPD, kemudian dirumuskan rancangan kegiatan, dan sangat mungkin di situ akan merujuk pada konsep-konsep perkembangan jika memang itu diperlukan, dan itu sangat mungkin memang demikian. Yang patut dicatat dan ingin saya berikan penekanan di sini, strategi intervensi yang dikembangkan mohon dicatat ini, karena mungkin nanti ketika masuk pada BK komprehensif ini diwujudkan delivery sistemnya dalam layanan dasar berbentuk dalam kelompok ataupun setting klasikal, maka strategi intervensinya adalah strategi intervensi bimbingan dan bukan mengajar tentang karir. Ini adalah kubus BK komprehensif 3 dimensi, jenjang mulai usia dini perguruan tinggi, kita ambil SD di sini, bidang layanan akademik, sosial, pribadi, karir, dan delivery sistemnya mulai layanan dasar sampai kepada dukungan sistem. Ini sudah dirumuskan pada tahun 99 model ini. Tentu saja dikaitkan dengan 11 aspek perkembangan. Silakan guru BK mengintervensi semua atau aspek tertentu, tentu nanti bisa di fit in atau dikompatibilitas dengan 4 bidang layanan ini. Nah, inilah aktor-aktor yang ada di belakang semua tadi, ini saya tunjukkan di sini. Apakah ini tim research ini menghasilkan ragam inovasi BK? Ini kan pertanyaan. Betulkah ini sebuah inovasi BK sebagai proses perjalanan pemikiran? Nah, riset 88 tentang kemandirian sebagai tujuan BK, itu riset saya sendiri, disertasi. Riset 99, 96 sampai 99, inilah para petualangannya ini. Di sini ada nama Ahmad, Soeharto, Juntika Nur Ihsan, Samsu Yusuf, Dwi Yono, Sugiarto. Itulah ketika itu para profesor sekarang ini ketika itu terlibat aktif sebagai student research. Mereka mahasiswa S3, BKUP, terlibat dalam research, University Research for Graduate Education. Mereka lah yang menghasilkan pikiran dan model BK perkembangan dan BK komprehensif, dan tim research yang waktu itu adalah saya sebagai principal investigator, sebagai ketua tim, Profesor Jawad Dahlan almarhum, Profesor Rohman Atawija almarhum, Profesor Muhyar Suradinata almarhum, Profesor Maman Abdurrahman almarhum. Inilah para profesor senior yang mensupervisi research ketika itu dan sekaligus juga menjadi para promotor berlima tadi yang sekarang alhamdulillah
sudah mandiri dalam kapasitas sebagai profesor BK di universitas masing-masing. Saya tidak mencantumkan profesor karena waktu itu saya belum profesor waktu memimpin riset itu. Nah, ini bapak-bapak profesor almarhum yang 4 ini sudah tiada, dan dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati saya mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan doa hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum Bapak Profesor Jawa Dahlan, Bapak Profesor Rohman Atawijaya, Bapak Profesor Muhyar Suradinata, Bapak Profesor Maman Abdurrahman diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadahnya terhadap tempat yang layak, dan mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Nah, lanjut dari situ maka masuk SKKPD ITP ATP yang sudah saya gambarkan tadi. Siapa itu para bidan dan biang keladi yang ada di balik SKKPD ITP ATP? Itulah yang sudah lulus para doktor tadi, kecuali Prof BYP dan Prof Soeharto karena sudah kembali ke kampung halaman masing-masing, tak dilibatkan ketika itu karena riset tahun 2000-2003, sementara mereka sudah lulus sebelum tahun 99. Itulah di sana nama Sunario, Ahmad, Juntika, Samsu Yusuf, Karnoto almarhum. Itu yang melahirkan atau membidani SKKPD ITP ATP. Sekarang saya ingin masuk sedikit ihwal inovasi bimbingan dan konseling. Apakah betul inovasi? Inovasi itu apa? Kalau ditarik dari garis linier, inovasi itu terkait dengan kreativitas dan masuk ke dalam garis perubahan yang tak henti. Ada daya adaptabilitas yang sustainable. Jadi inovasi ini sesungguhnya proses adaptasi yang sustainable di dalam menghadapi perubahan. Itu singkatnya. Bimbingan itu sendiri, perkembangan itu sendiri adalah sebuah proses kreatif. Sebab ketika konseling dibantu untuk mengambil keputusan, itu proses kreatif. Tidak ada keputusan dan konteks yang sama. Di situ akan terjadi inovasi. Jadi dilihat dalam perspektif bimbingan, kita berasumsi bahwa perkembangan itu sebuah proses kreatif dan inovatif. Berbicara tentang inovasi di dalam bimbingan dan konseling, ada 2 dimensi. Pertama dimensi konselor, yang kedua dimensi konseling. Jadi dilihat dari pendidikan konselor, kita mendidik konselor yang kreatif, sehingga dia akan mampu, pendidik konselor yang kreatif, sehingga pendidik konselor, para dosen, itu akan harus menjawab bagaimana dia mengajar calon konselor untuk menghasilkan kreativitas, how to teach student counselor to produce creativity, how student counselor learn to facilitate counseling to produce creativity. Artinya bagaimana calon konselor juga memfasilitasi konseling supaya kreatif dan inovatif, dan bagaimana mengajarkan pengetahuan tacit menjadi eksplisit. Ini tugas para dosen untuk membelajarkan calon konselor. Sekarang tugas konselor di lapangan, bagaimana itu membuat konseling, memfasilitasi konseling berkembang dalam cara-cara yang kreatif. Secara kreatif dia belajar memilih dan mengambil keputusan. Dan bagaimana juga konseling belajar menginternalisasi hal-hal yang baik itu menjadi kebenaran untuk mencapai tujuan. Semua ini menyangkut kreativitas dan inovasi. Jadi kreativitas dan inovasi dalam bimbingan dan konseling, kreativitas dari pendidik konselor, para dosen, untuk menghasilkan konselor yang inovatif dan kreatif, dan sekaligus menghasilkan konselor di lapangan yang bisa menghasilkan dan membimbing konseling yang kreatif dan inovatif. Itulah rangkaiannya. Harus dilihat dalam satu nafas. Ini adalah area inovasi, bimbingan dan konseling. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ini
Sekarang perspektif baru. Dengan demikian dalam konteks kekinian, maka yang harus diketengahkan adalah kolaborasi. Pernah saya sampaikan dalam pertemuan berikut, walaupun kita tetap berjuang untuk bisa masuk kelas, tetapi itu jangan menjadi sebuah fiksasi dalam bertindak, cari alternatif lain, dan sekarang kita lihat pendekatan kolaboratif itu adalah pendekatan yang lebih meaningful. Kurikulum 2013, beberapa research dan bukti-bukti di lapangan dari sejumlah teman-teman guru BK saya bicara langsung, itu mereka gunakan pendekatan kolaboratif dengan guru-guru bidang studi. Oleh karena itu, ini yang terakhir. Apakah SKKPD itu betul sebuah inovasi? Saya ingin jelaskan di sini, inovasi itu menyangkut 5 hal penting. Yang pertama, SKKPD ATP ITP ini bertolak dari filosofi dan konsep tentang kemandirian. Di awal sudah saya jelaskan. Yang kedua, SKKPD ATP ITP ini adalah instrumen untuk memahami perkembangan kemandirian. Yang ketiga, SKKPD ATP ITP ini adalah dasar untuk pengembangan program dan rencana strategi intervensi perkembangan konseling. Yang keempat, SKKPD ATP ITP ini harus dimaknai dalam kerangka fikir filosofi dan konsep yang relevan. Jadi penafsiran dan pemaknaannya tidak asal membaca angka dalam grafik, tapi harus kembali kepada filosofi dan konsep tentang kemandirian. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang inovasi layanan BK, maka ada 5 hal penting yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, inovasi BK itu terletak pada, yang pertama terletak pada cara berpikir filosofis konseptual tentang BK. Jadi cara berpikirnya sendiri itu sudah merupakan cara berpikir inovatif dan kreatif. Yang kedua, inovasi BK ini terletak pada cara berpikir memaknai tujuan BK dalam konteks. Kalau kemandirian ini tujuan BK, yang mungkin sejak dulu dan tahun 88 ditegaskan ulang, apakah ada perubahan makna dalam konteks kekinian, dalam revolusi 4.0? Mesti ada. Tapi kemandirian sebagai tujuan BK tidak bergeser, tetap itu. Tapi konteksnya yang berbeda. Itulah berpikir inovatif dan kreatif. Memaknai dalam konteks. Yang ketiga, inovasi BK terletak pada cara berpikir dalam mengembangkan strategi intervensi. Pada saat ini, strategi intervensi mungkin menggunakan daring. Tetapi tujuannya tetap kemandirian. Hakikat kemandirian tak berubah. Konteks dan konten mungkin berubah, dan delivery system yang akan bergeser. Disitulah kreativitas inovasi terjadi. Yang keempat, inovasi BK terletak dalam cara bekerja dalam meluncurkan strategi intervensi. Saya katakan tadi prinsip kolaborasi. Sekarang kolaborasi menjadi cara bekerja abad 21. Maka BK pun akan masuk kepada collaboration as the way of thinking di dalam delivery system, bimbingan, dan konseling. Dan yang kelima, inovasi BK itu terletak pada cara memanfaatkan teknologi sebagai alat memahami dan intervensi. Jadi teknologi ini hanya salah satu saja dari komponen inovasi BK. Jangan sampai kita lompat, jumping, terjun bebas, langsung pada teknologi, tanpa filosofi, tanpa pemahaman konteks, tanpa pemaknaan yang jelas dan konsisten dengan konsep dan filosofi BK. Saya ingin menegaskan, ketika kita belajar dan melaksanakan BK, maka seyogianya itu difahami secara utuh. Mulai dari filosofinya, konsep, dan sebagainya. Jangan sampai jumping di ujung, hanya ambil teknologi-teknologi, apalagi dia ambil program-program yang instan, kumpul sana, kumpul sini, tanpa difahami filosofinya. Ini tentu akan sangat berbahaya, karena bimbingan dan konseling adalah akan membawa manusia untuk berkembang ke arah tujuan yang harus sesuai dengan hakikat manusia
dan tujuan hidup manusia. Filsafatnya di situ. Jadi kalau hanya comot sana comot sini teknologi tanpa mengindahkan dan tanpa meletakkan pikiran dasar filosofis pada hakikat manusia dan tujuan hidup manusia, bisa jadi itu akan tindakan-tindakan sporadis yang justru akan membahayakan perkembangan manusia itu sendiri. Itulah yang harus kita pegang oleh seluruh jajaran ABKIN, mulai dari para pendidik konselor di perguruan tinggi sampai kepada para konselor di lapangan dalam satu komando yang jelas, berpikir yang utuh, sehingga instrumen apapun yang digunakan, strategi apapun yang dipakai, konten apapun yang disampaikan pada siswa, kita sadar bahwa itu inline dengan landasan filosofi, konsep, tujuan, bimbingan dan konseling secara utuh. Itulah cerita rasa nostalgia 30 tahun ke belakang di perempat akhir abad 20 dan di perempat awal abad 21 yang saya ceritakan ini. Saya sampaikan terima kasih, apresiasi pada teman-teman sejawat saya, Profesor Ahman, Profesor Samsu Yusuf, Profesor Juntika, Profesor Dwi Yono. Saya dengarnya hafal namanya Dwi Yono gitu. Selalu saya panggil Prof Dwi aja ya. Prof Dwi Yono Sugiarto dan Profesor Soeharto atas kerja keras ketika itu, dan mari kita kawal konsep yang sudah kita lahirkan dengan susah payah ini untuk senantiasa memiliki sustainability yang kokoh demi kemaslahatan bangsa dan negara. Dan sekali lagi, ini SKKPD, ITP, ATP hanya sebagai salah satu alternatif saja. Tidak harus itu, tetapi ini lahir dari sebuah pemikiran panjang dan dari filsafat dan konsep bimbingan yang didasarkan atas kajian mendalam dan research yang tidak sebentar. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Sunaryo Kartadinata. Ini rasanya kalau menyimak, kemudian mempelajari, mendengarkan bersama paparan dari Prof. Naryo ini tidak terasa, tapi ternyata setelah saya cek waktunya sudah 1 jam lebih, Prof. Jadi alhamdulillah. Dan ini selalu menarik, itu pembahasannya selalu menggugah wacana-wacana baru dan juga pemikiran. Prof. Sunaryo, mohon izin, ini pertanyaannya sebenarnya di grup Telegram sangat banyak, Prof. Tetapi kami mohon izin untuk sangat banyak untuk memilih yang ada di bagian atas ini. Ada 3 pertanyaan terlebih dahulu, Prof. Mohon izin saya sampaikan 3 pertanyaannya dulu. Kemudian nanti Prof. Naryo berkenan untuk menjawab 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman, Prof. Baik, Prof. Untuk pertanyaan pertama, ini datang dari Ibu Royen Dianasta dari Lambeyen, Jawa Timur, Prof. Halo Jawa Timur, teman-teman dari Jawa Timur, terima kasih. Ini Bu Royen menanyakan seperti ini, Prof. Berdasar penjelasan Prof. Sunaryo, pemetaan ITP oleh tim dilakukan di tahun 90-an atau menjelang tahun 2000. Tentunya hal tersebut berdasarkan studi permasalahan yang muncul pada waktu itu. Pertanyaannya, apakah hal tersebut masih memiliki relevansi, Prof, di era milenial, mengingat permasalahan-permasalahan yang muncul semakin beragam? Lalu berikutnya, kita juga mengetahui perkembangan teknologi yang semakin mendorong derasnya budaya baru masuk di Indonesia. Jadi mempertanyakan relevansi dari kajian ini pada saat ini. Ini yang pertama, Prof, dari Ibu Royen Diasta dari Jawa Timur. Lalu yang kedua, Prof, ini dari Ibu Erna Mardiana, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih Jawa Barat. Halo Jawa Barat. Ini di Jawa Barat ada Bu Erna menanyakan, beliau bertugas di SLB sebagai guru BK, Prof. Guru BK di SLB. Pertanyaannya adalah, apakah instrumen ATP ini juga cocok untuk anak berkebutuhan khusus, katanya, Prof. Jika ya, kira-kira operasionalisasinya seperti apa? Ini pertanyaan kedua, Prof. Lalu terakhir, Prof, ini adalah pertanyaan yang datang dari Pangandaran, Prof. Dari Pangandaran. Baik, Prof. Ini dari Pangandaran itu ditanyakan bahwasanya dari Pak Iqbal, guru BK SMA Negeri 1 Langka Plancar Pangandaran. Kata beliau,
Mungkinkah Prof tahap SLTA atau SMA ini mencapai tahapan otonomi sampai tahapan otonomi? Meskipun dalam model 3 dimensi konstruknya hanya sampai disadar diri. Mohon penjelasan dari Prof Naryo terkait dengan hal tersebut, Prof. Jadi ada 3 pertanyaan. Waktu sepenuhnya, tetapi mengingat waktu yang diberikan oleh panitia, berkenan Prof Naryo untuk bisa memberikan penjelasan maksimal 15 menit, Prof. Kami persilahkan kepada Prof Naryo. Terima kasih Mas Dodi, terima kasih. Pertama ini Bu Royan dari Jatim. Tentu saja salah satu persoalan yang bisa muncul adalah persoalan relevansi terkait konten. Betul, ini research ini 23 tahun yang lalu Bu, 20 tahun yang lalu Bu, tidak sebentar. Sementara budaya ini sudah berubah, konteks kehidupan berubah. Ini adalah justru tantangan untuk research masa kini. Jadi ini sangat terbuka untuk dikaji, sebab sangat mungkin aspek-aspek ataupun perilaku-perilaku yang diukur dari 11 aspek perkembangan itu sudah harus diperbaiki pada saat ini. Itu silakan, ini sangat terbuka. Jadi kalau ada yang mau research tentang ini tentu dengan senang hati. Kita akan bisa share pikiran-pikiran ini. Ya. Apalagi sekarang budaya baru, budaya sudah sangat terbuka. Ya. Jadi Bu Royan, tentang relevansi ini justru harus kita lakukan research baru. Saya punya keyakinan ini akan ada hal-hal yang harus kita update sekaitan dengan kondisi kehidupan, tuntutan, orientasi nilai. Tetapi mungkin yang bisa kita pegang kokoh adalah jika kita sepakat kemandirian sebagai tujuan bimbingan dan konseling. Konteksnya kan saya katakan tadi, itu dimaknai dalam konteks. Isu dasarnya, isu filosofisnya tak berubah. Bahwa kemandirian itu seperti itu. Tapi konteks dan kontennya yang akan berubah. Itulah riset yang akan selalu harus kita lakukan. Yang kedua Bu Erna untuk ABK, sesungguhnya ada mahasiswa S3 yang saya bimbing, saya promotori. Kalau boleh saya sebutkan namanya, itu Ibu Dr. Permanarian almarhum, itu saya promotori itu waktu itu. Tetapi tidak langsung connect dengan ATP ITP karena memang settingnya lain. Oleh karena itu saya sarankan untuk ABK tidak menggunakan ATP ITP, itu tidak didesain untuk anak berkebutuhan khusus. Lebih baik anak berkebutuhan khusus itu dilakukan observasi secara mendalam dari hari ke hari, sebab assessment untuk ABK mungkin akan sangat terbatas, kecuali mungkin untuk ABK yang secara intelektual, mungkin untuk tunanetra atau barangkali untuk tunarungu dalam batas tertentu, bisa jadi ini bisa diadopsi. Prof. Ahman punya pengalaman research multikultur tetapi tidak masuk kepada ABK. Mungkin nanti akan memberikan juga perspektif pada Bu Royan karena Prof. Ahman punya pengalaman research ITP-ATP multikultur di negara-negara lain yang nanti bisa direfleksikan hasilnya seperti apa. Jadi untuk ABK saya anjurkan, saya sarankan lebih baik observasi, tidak menggunakan ITP-ATP, itu tidak akan kena Bu. Ya. Populasinya lain. Pak Iqbal, apakah SLTA bisa mencapai otonomi? Dikatakan bisa atau tidak, bisa ya, bisa tidak. Karena ini kan perkembangannya akan sangat individual, Pak. Walaupun bisa direfleksikan profil kelompok, tetapi perkembangan ini sangat individual. Oleh karena itu, konstruk tadi, itu adalah konstruk kelompok. Untuk research kan kepentingannya kelompok. Mungkin saja bisa mencapai tahap otonomi, tapi in general, pada umumnya, tingkat SLTA itu baik secara konseptual teoritik maupun secara empirik, ini adalah proses atau tahapan menuju tahap dewasa, menuju tahap mandiri. Namun demikian sebaliknya bisa jadi orang yang sudah senior berdasarkan usia pun
sudah lewat usia SLTA, bisa jadi tidak mandiri. Jadi bukan ukuran usia, tapi ukuran kematangan kepribadian. Ya. Hanya untuk kepentingan bimbingan dan konseling, karena setting BK komprehensif dalam hal ini diselenggarakan dalam setting pendidikan formal yang dipilah ke dalam jenjang SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, maka tahap perkembangan kemandirian yang 7 tadi itu dipadankan, dipasangkan dengan jenjang pendidikan. Makanya di sini kita bicara jenjang SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Ini persoalannya di situ. Tapi secara konsep mendasar itu tidak didasarkan dengan jenjang pendidikan, tapi kematangan kepribadian, walaupun faktor usia bisa jadi itu merupakan salah satu variabel yang bisa mempengaruhi tercapai atau belum tercapainya tingkat kemandirian seseorang. Terima kasih, saya pikir tidak sampai 15 menit, Mas Dodi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih sekali Profesor Sunaryo Kartadinata. Ini saya pribadi sebenarnya juga punya cukup banyak pertanyaan, Prof, tetapi nanti saya mohon izin untuk bisa japri saja kepada Prof Naryo untuk bisa konsultasi banyak hal kaitannya dengan riset-riset, pengembangan riset ke depan. Tetapi mohon maaf Ibu dan Bapak semuanya, ini pertanyaan-pertanyaan Ibu dan Bapak sudah semakin banyak, Prof, tetapi nanti mungkin kita upayakan memfasilitasi dengan kita rangkum, lalu kita bisa sama-sama sampaikan kepada Prof Naryo. Barangkali nanti di sisi atau sesi yang lain kita bisa kemudian menindaklanjuti apa pertanyaan dari Ibu dan Bapak semuanya. Kepada Profesor Dr. Sunaryo Kartadinata, kami mengaturkan terima kasih yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Sekaligus kami mendoakan Prof Naryo senantiasa mendapatkan limpahan berkah dari Allah, senantiasa mendapatkan kesehatan dan juga selalu dalam perlindungan dari Allah.